pada suka. Sementara lagu pop Sunda kayak gitu kenapa gak suka ya, maksudnya gimana ya, gak terlalu populer. Dan seperti dulu lah, dari dulu sampai sekarang tuh temanya seperti itu. Kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel saya, Andri Hardiansyah. Tadi ada pertanyaan, katanya kenapa lagu pop Sunda teh kurang populer, kurang begitu diminati dan itu. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada musisi kita almarhum Didi Kempot yang telah meninggal beberapa hari yang lalu. Semoga amal ibadahnya diterima dan karya-karyanya selalu tetap dikenang. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan lagu-lagu Mas Didi Kempot itu sangat populer. Yang pertama, lagu-lagunya itu mewakili isi anak muda. Temanya memang benar, tema-tema patah hati, dan itu sangat cocok untuk anak muda. Sementara lagu-lagu pop Sunda, tema-temanya kebanyakan konflik rumah tangga. Jadi terlalu segmented, pasarnya hanya ada di kalangan rumah tangga. Di lagu-lagu Jawa itu ada lagu Mas Didi Kempot, Cidro, Pamer Bojo, Tantu, itu hampir semuanya rata-rata ceritanya tentang tema patah hati, dan itu universal, semuanya bisa ada di setiap orang itu. Kalau di lagu-lagu pop Sunda, lagunya yang sekarang populer, Dasar Jodoh, itu konflik rumah tangga. Talak Tilu, konflik rumah tangga. Kabogoh Jauh mungkin itu konflik berpacaran, tapi kebanyakan konflik rumah tangga itu yang selalu diangkat. Yang kedua, lagu-lagunya tema musiknya semarak, tidak hanya dimainkan oleh beberapa alat musik, tapi memang semarak dan memang benar dibuat musiknya. Karena kita lihat di lagu-lagu Mas Didi Kempot itu ada kendangnya, ada keyboardnya, ada gitarnya, sampai pengendangnya pun jadi terkenal, Mas Doi Harsha. Itu jadi sebuah garapan musik yang sangat bagus dengan musik-musik yang memang kekinian. Kalau di pop Sunda yang saya lihat, musiknya terlalu itu aja gitu. Jadi lagunya dugdug jazz, ada tepak lagu-lagu, ada tepak kendang J-pop, baru musik lagi, dan itu semua pakai keyboard kebanyakan. Jadi kalau disamaratakan, musiknya akan jadi sama. Yang ketiga, tampilan garapan pertunjukan. Mas Didi Kempot sukses dengan garapan pertunjukannya yang sekarang itu sangat digandrungi sampai anak muda. Nanti kita lihat banyak yang berjoget, banyak yang menikmati lagu-lagunya. Garapan panggungnya bagus, tata kelola panggungnya bagus. Sementara di lagu yang lain, garapan panggungnya, tata penampilannya, terutama untuk cenderung ya itu aja gitu. Sehingga kita anak muda, mungkin saya masih muda kali ya, mungkin lagu-lagunya masih dianggap tidak mewakili kita, fashion anak muda. Keempat, identitas Mas Didi Kempot telah menjadi sebuah ikon dengan dia berpakaiannya, dari mulai penampilannya. Secara identitas, stylenya itu cukup baik gitu. Tapi kalau yang kita di sini, ada yang sudah punya identitas seperti almarhum Darso. Dia sudah punya identitasnya yang cukup bagus. Doel Sumbang, dia juga sebagai musik
musisi pop Sunda yang cukup bagus, identitasnya cukup keluar jati dirinya. Namun kesini penyanyi-penyanyi yang setelahnya Darso itu gayanya malah mengikuti Darso. Kalau Darso ya dia seorang the phenomenon, karena sebuah fenomena yang cukup bagus untuk masyarakat Jawa Barat dan lagu-lagunya pun sangat bagus. Tapi kenapa kesininya mulai dari aksi panggung, gaya penampilan, gaya rambut, style fashion, dan semuanya itu plak aja Darso gitu. Kenapa nggak pakai identitas diri sendiri gitu? Kenapa harus pakai Darso? Sementara yang lain di lagu-lagu Jawa, Denny Caknan dengan identitasnya sendiri, Didi Kempot juga dengan identitasnya dia sendiri. Terus juga yang Banyuwangian ada Demi Wandra, itu juga pakai identitasnya sendiri. Tapi yang di sini saya tidak akan menyebutkan namanya. Semuanya terpaku ke Darso gitu, baik itu yang sudah populer di kalangan masyarakat Jawa Barat ataupun artis panggungan di hajatan dan itu. Mohon maaf ini tidak mengucilkan siapapun, tapi ini bentuk opini saya pribadi tentang perkembangan musik. Ya memang saya membandingkan antara Jawa dan Sunda, dan memang semuanya punya identitas masing-masing. Tapi yang saya harapkan ya kita lagu-lagu Sunda itu bisa sama populernya dengan lagu-lagu Jawa gitu. Karena kita punya etnis yang sama, punya etnis yang banyak juga. Cece ikut ngobrolnya. Di yang kelima, garapan video klip. Di lagu-lagu Jawa, Mas Didi Kempot sudah punya video klip yang memang tidak wah seperti lagu-lagu nasional gitu. Tapi ya cukup bagus dalam sajian garapannya. Malah kalau untuk garapan yang sekarang model tema-tema cover itu juga cukup bagus. Tapi kalau untuk lagu-lagu pop Sunda, kebanyakan lagu-lagunya garapannya ya bisa searching sendiri lagu-lagu pop Sunda seperti apa. Saya tidak akan memperlihatkannya. Biasanya ada tarian, ada orang yang nyanyi, terus ada orang yang nari, terus nari jaipong. Kebanyakannya ada orang pakai main keyboard. Semuanya rata-rata seperti itu. Hampir semuanya blend aja gitu. Nah yang itu juga yang saya herankan gitu, yang agak cukup heran. Perkembangan musiknya di Jawa Barat ini memang berkembang lebih banyak di Bandung. Bandung sendiri sebagai kota kreatif, banyak muncul band-band indie Bandung yang bisa go internasional seperti Burger Kill, ada Mongka, itu grup-grup indie Bandung. Tapi itu semua jadi kontraproduktif dengan produksi lokalnya, dengan yang berbahasa lokalnya. Sementara yang benar-benar mengangkat identitas lokal, seperti benar-benar pure lokal gitu, kayak Angklung Ujo, ada Samba Sunda, mereka juga sudah bisa go internasional gitu. Tapi kenapa ada di sebuah seperti terpisah gitu, yang indie kekinian modern sudah masuk ke level internasional, yang benar-benar tradisi, ada tembang Sunda, Kawi, Angklung, Samba Sunda, seperti lagu-lagunya Samba Sunda itu sudah naik daun. Tapi kenapa juga di garapan pop Sundanya malah nggak kemana-mana, malah stagnan di situ-situ aja. Karena ketika semua bisa berkolaborasi, itu menurut saya bisa lebih bagus. Saya juga bukan pelaku seni, saya hanya suka terhadap musik, baik itu pop Sunda, baik itu lagu-lagu Jawa. Cuma ketika sekarang fenomena Sobat Ambyar naik daun, ada yang cukup dikhawatirkan, kenapa kok lagu Sundanya nggak naik. Ada sih yang naik gitu, yang lagu Haridang panas, itu kan cuman hanya beberapa bait kata. Memang itu bagus garapannya dari yang video aslinya, yang anak-anak lagi nyanyi kayaknya di sebuah kafe, itu bagus, sampai ada yang di cover ke lagu-lagu remix dan banyak sekarang di lagu TikTok. Tapi baru itu gitu. Dan yang lainnya ya kalau itu cuma ungkapan aja, kepanasan gitu.
Jadi hanya 2 kata, haredam dan panas. Tapi memang itu cukup bagus, cuman 2 kata aja kita sudah bisa menasional. Coba lamun dengan satu bait kata yang cukup bagus gitu. Lagu-lagu pop Sunda juga kata-katanya juga cukup bagus, cuma ada beberapa juga lagu-lagu yang kata-katanya itu terlalu mungkin ya karena memang konfliknya rumah tangga, ya lagunya seperti itulah. Oke, jadi itu tadi pendapat saya pribadi, ini pendapat pribadi tentang perkembangan musik. Bukan bermaksud membandingkan ya, kembali lagi bukan bermaksud membandingkan, hanya ungkapan perasaan saja. Ketika sekarang Mas Didi Kempot sudah tiada, alhamdulillah lagu-lagunya masih bisa diterima, pasti akan terus diterima. Saya juga berharap lagu-lagu Sunda yang kekinian lah bisa terus naik daun gitu, supaya bisa kita sebagai etnis Sunda tetap bisa sejajar, karena kita juga etnis Sunda cukup banyak gitu. Dan kita juga tidak akan kalah dengan siapapun, selalu kita terus memajukan kebudayaan kita, kebudayaan Sunda, karena kebudayaan daerah adalah puncak dari kebudayaan nasional. Oke, itu aja, terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Ini semua hanya ungkapan pribadi saya tentang lagu dan musik, garapan musik. Saya bukan musisi, hanya saya suka tentang lagu itu. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Kalau ini bermanfaat silahkan di share. Kalau ada salah saya mohon maaf, hanya mengungkapkan saja isi hati saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.